Yang pertama, memang kabinet harus diisi orang-orang yang kredibel. Oke. Kemudian yang kedua, KPI-nya harus diperbaiki. Mhm. Kalau aparat penegak hukum itu KPI-nya adalah berapa triliun rupiah korupsi yang dibongkar, Hmm. berapa kasus yang diselesaikan. Jadi akan fokus ke KPI itu. Oh iya Karena iya, karir dia ditentukan dengan benar-benar. hal-hal seperti itu. Iya iya. Seberapa banyak saya Hmm. mendapatkan temuan, Hmm. kemudian berapa banyak uang negara yang berhasil saya selamatkan, kemudian berapa banyak kasus korupsi yang saya ungkap begitu. Iya. Dia main hajar aja sana sini akhirnya kan gitu kan? KPI-nya memang harus di-adjust, harus disesuaikan. Makanya begini, dalam berbagai kasus korupsi kan ada hakim yang saya nggak tahu istilahnya hakim struktural dan yang kedua adalah hakim ad hoc gitu ya. Oh bukan, ya Hakim hakim yang ya, ya hakim karir itu yang hakim memang karir dan hakim hakim ad ad hoc hoc ya. ya kan ya. Yang hakim ad hoc itu seringkali memberikan dissenting opinion. Iya. Mhm. Kenapa? Ya, karena mereka memang memikirkan berdasarkan sesuatu yang dia pikir, dia putuskan on the spot. Kalau hakim karir barangkali dia melihat karir ke depannya. Ini Iya. ada KPI ini yang harus saya penuhi. Sehingga Mhm. seringkali kalau ada dissenting opinion itu pasti dari hakim ad hoc. Ini Mhm. juga kemarin dibahas dalam acara di Universitas Paramadina tersebut. Oke. By Mhm. the way, saya ingin highlight Mhm. tempatnya memang di Paramadina, Mhm. tetapi ideolog, ide-idenya dari banyak teman gitu ya. Kita memfasilitasi. Ah, jadi Harus di Pak highlight tuh, bukan para Madinah yang punya ide. nanti malah Malina yang dicurigai ada gerakan-gerakan tertentu dari Malina. Tapi ya saya lihat kemarin tokoh yang hadir kan banyak. Ada Pak Eri Riana juga yang mantan dia ada Chandra Hamzah segala ini aktivis. Kalau Pak Eri Riana kan memang aktivis aktivis anti korupsi udah lama. Kemudian Chandra Hamzah pimpinan KPK kan saya lihat juga ada hadir di sana ya. Dan banyak banyak tokoh-tokoh lain. Memang ini bahayanya gini, kalau kita ngomong dari sisi agama, ya negara kalau sudah banyak korupsi atau dan kemudian banyak orang yang dizolimi, nggak ada keberkahan ini bagi bangsa ini. Ini yang paling ngeri kan itu ya. Setuju. Ya. Mas, ada satu pembicara yang saya lupa highlight, namanya Pak Ya. Amin. Pak Amin Sunaryadi, Ya, beliau kan pernah pimpin SKK Migas. SKK Migas, ya betul. Dan dia mengatakan begini, Indonesia itu kaya minyak dan gas. Mm-mm. Indonesia itu kaya geotermal. Tapi Mm-mm. kenapa tidak pernah dieksplorasi sehingga tidak bisa dieksploitasi? Mm. Karena kalau dieksplorasi, ngebor tuh 10 sumur, itu yang Mm. berhasil biasanya hanya dua. Baiklah. Mm. Kalau canggih ngebor 10 yang berhasil hanya tiga. Nanti yang muncul gas minyak gitu. Nah, seringkali BPK itu menganggap yang gagal itu sebagai kerugian negara. Oke. Jadi Ah, mereka tidak pernah secara serius melakukan eksplorasi sehingga oke. banyak sekali Mm. cekungan yang belum Mm. tereksplor. Oh, Sekarang ini jadi kita punya 153 cekungan. oke. Sorry, 120 cekungan. Baru 53 Oh, yang kita ambil minyaknya. jadi kita sebenarnya masih punya banyak harta karun Punya sebenarnya ya. banyak. Karena Oke. kita tidak melakukan pengeboran karena takut kalau gagal dianggap